adanya agama Tao di Indonesia semua berkat daripada perjuangan dan pengorbanan daripada guru besar kita Lee Sefu. Jasa-jasanya selalu akan kita kenang dalam hati. Makanya dengan ini kita ingin menyuguhkan sebuah video pendek kilas balik perjalanan beliau. Yuk kita ikutin jejak sang guru. Perjalanan hidup manusia, keluarga, masyarakat, organisasi, maupun sebuah perguruan. Banyak kenangan-kenangan manis yang membuat kita tersenyum. Tetapi ada pula kenangan-kenangan pahit yang membuat kita belajar. Suka, duka, sedih, ataupun gembira, atau bahkan terharu sekalipun. Semuanya merupakan modal kita untuk menatap masa depan. Demikian juga dengan perguruan kita, Tai Sangmen Xiao Yao Pai, yang ditumbuh kembangkan oleh Lee Sefu sejak era tahun 1970-an. Marilah kita saksikan kiprah beliau dalam sebuah kilas balik berjudul Jalan Panjang Seorang Guru. Lee Song Ho, demikian nama aslinya, adalah anak kelima dari 6 bersaudara dari seorang saudagar bernama Lee Yifeng. Lee Song Ho lahir di sebuah kota kecil Sumber Pucung yang berada di daerah Malang, Jawa Timur. Karena lahir pada zaman peperangan atau penjajahan Belanda, maka tanggal kelahiran beliau pun hanya merupakan sebuah perakiraan saja. Pada masa kanak-kanak, beliau bersama keluarganya pernah pulang dan tinggal di Tiongkok. Di sanalah beliau berkesempatan untuk belajar Tao dari seorang Tao Se. Sejak kecil, Lee Song Ho muda yang mempunyai hobi belajar dan jalan-jalan ini sudah menunjukkan bakat melebihi anak-anak sebayanya. Kedisiplinan diri dan kemauan kerasnya boleh dibilang tak tergoyahkan. Beliau selalu ingin tahu dan berusaha belajar apa saja. Rupanya, keinginan untuk maju ini sudah tertanam di dalam benaknya, seolah terukir dalam sanubarinya. Semua tugas itu diembannya dengan senang hati, karena baginya mengajar adalah sebuah pengabdian. Keinginannya yang tak henti adalah untuk menjadikan semua huaren yang ada di Indonesia itu menjadi terpelajar, menjadi pandai dan maju, tidak seperti nenek moyang mereka yang datang sebagai budak di zaman perang, bermigrasi dari tanah daratan karena miskin dan bodoh, tidak punya keahlian. Pada tahun 1955, beliau mempersunting seorang gadis yang kemudian menjadi istrinya yang sangat sabar dan penuh pengertian. Mereka berdua dikaruniai 4 orang putra. Tahun demi tahun dilaluinya, buku demi buku dipelajarinya, termasuk buku ilmu pengobatan tradisional Tiongkok yang didapatnya dari seorang encik ahli obat yang tinggal di dekat rumahnya. Rupanya, keahlian ini pula lah yang dapat menolong sang papa yang ketika itu sangat menderita karena mengalami kram perut yang disebabkan oleh sakit mahnya yang sudah akut. Keberhasilannya dalam menyembuhkan papanya membuat beliau menjadi lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan ilmu pengobatannya. Tiap malam, beliau selalu belajar dari buku-buku pengobatan, baik yang kuno maupun yang modern di zaman itu.
Lee Song Ho pun meneruskan sekolahnya di Sekolah Hong Kong of Chinese Medicine. Di akhir dekade tahun 60-an, beliau pun berhasil lulus dengan predikat cum laude, mendapat sertifikat sebagai Doctor of Chinese Medicine dan Doctor of Acupuncture. Setelah lulus, beliau membuka praktek akupunktur dan toko obat Tionghoa. Keinginan beliau membantu orang rupanya tak pernah lekang dari lubuk hatinya. Begitu pula beliau mengobati orang, seringkali tidak memungut bayaran. Bahkan obat pun acap kali diberikan gratis. Melihat begitu banyak teman-temannya yang sakit dan banyak pula orang yang tidak punya uang tetapi harus berobat, mulailah beliau tergerak hatinya untuk menurunkan Taoing Su yang beliau pelajari dan latih selama ini. Tujuannya adalah agar teman dan orang yang sakit-sakitan itu bisa lebih sehat. Syukur-syukur kalau sembuh. Mulai dari sinilah Taoing Su diperkenalkan kepada orang awam. Dari satu orang yang merasakan kegaiban dan kemujizatannya, akhirnya orang itu mengajak istri, anak, dan saudara-saudaranya untuk ikut belajar Taoing Su. Perlahan tapi pasti, perkembangan Taoing Su, Xiao Yao Pai, mulai tampak. Banyak orang yang sudah belajar Taoing Su berdatangan bertanya tentang ini dan itu, baik dari cara bersembahyang sampai tentang petunjuk dewa maupun gerakan waktu latihan Lien Kung. Semuanya dijawab dan diberi penjelasan dengan sabar. Tetapi makin hari orang yang berdatangan pun makin banyak dan pertanyaan yang ditanyakan pun makin bervariasi. Oleh sebab itu, Li Sefu pun mulai mencari cara untuk mempermudah beliau dalam menjawab keingintahuan mereka, tetapi tetap bisa memuaskan yang bertanya. Li Sefu mulai mencatat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan maupun jawaban-jawaban yang beliau berikan. Catatan itu kemudian beliau ketik dan stensil sendiri. Itulah cikal bakal Jiang Yi kita. Tak sedikit kendala yang dialami. Misalnya, pada waktu itu, untuk mencari huruf-huruf atau karakter-karakter Huayi agar rapi dicetak menjadi sebuah buku, sangatlah tidak mungkin. Hal ini tidak membuat Li Sefu kurang akal. Beliau pun menggunting satu persatu huruf Tionghoa dari koran berbahasa Mandarin. Bayangkan berapa banyak karakter Mandarin yang harus beliau potong untuk dapat menjadi sebuah buku. Tai Sang Lao Jin Chen Jin. Pembuatan Jiang Yi ketikan yang distensil pun berhasil beliau lakukan bersama anak-anaknya. Mereka yang datang untuk bertanya-tanya pun satu persatu mulai diberi cetakan tersebut. Pada awalnya, Li Song Ho tidak mau dipanggil seorang sefu, karena beliau beranggapan bahwa menjadi sefu itu sangatlah berat. Terbayang waktu sefu beliau yang sangat ketat dan disiplin mendidiknya. Murid-muridnya tidaklah mungkin tahan, baik secara mental maupun fisik. Dari hari ke hari, Taoyu pun semakin banyak. Banyak murid-murid beliau tetap bandel memanggil sefu, walaupun sudah dilarang. Sampai akhirnya Li Sefu pun menerima panggilan itu.
merasa harus bertanggung jawab atas panggilan itu, Sefu mengajarkan banyak hal. Maka sejak saat itu, Li Sefu pun mulai mendidik murid-muridnya dengan disiplin yang keras. Walaupun demikian, dari hari ke hari, Taoyu yang terus menempel dan ikut kemanapun Sefu pergi, semakin bertambah jumlahnya. Jadilah suatu tradisi, jalan-jalan sambil beranjang sana ke kelenteng-kelenteng dan Jiangtao santai. Dengan berlalunya waktu, jumlah Taoyu pun semakin berkembang dan merambah ke kota lain di luar Surabaya. Mereka pun berdatangan mengajak saudara atau temannya untuk di Taoying. Banyak Taoyu yang tinggal di kota lain mulai mengundang Sefu untuk datang Taoying. Sesekali sambil berekreasi, Sefu bersedia memenuhi panggilan tersebut. Sejalan dengan perkembangan Taoying Su, jumlah muda-mudi Tao pun semakin bertambah. Li Sefu selalu menaruh perhatian pada generasi muda. Hal ini terbukti dengan diadakannya temu muda-mudi secara konsisten sejak tahun 1970-an hingga sekarang. Beliau menyadari bahwa pada merekalah tongkat estafet Tao akan diturunkan. Cukup menggembirakan juga karena ternyata keinginan untuk mengembangkan Tao juga tertularkan kepada murid-muridnya. Sampai suatu saat, beberapa Taoyu Jakarta berinisiatif untuk mencetak ulang Jiangyi Mandarin dengan lebih baik lagi. Mereka pun berusaha mencari cara untuk mencetaknya. Dengan susah payah dan sembunyi-sembunyi, karena zaman itu semua orang pun tahu kondisinya. Akhirnya, jadilah Jiangyi Mandarin seperti yang dapat kita nikmati sekarang ini. Selain kegiatan muda-mudi, Li Sefu pun meluangkan waktunya untuk melatih kungfu Tao yang disebut Tao Jiajian. Hanya sayang kurang berkembang. Entah karena sudah tidak sesuai zaman, atau karena mental disiplin Taoyu yang belajar ternyata jauh dari standar minimum yang diharapkan. Sungguh sangat sayang bila salah satu ilmu Tao kita akhirnya harus musnah. Relakah Anda? Ilmu Hong Shui pun Li Sefu turunkan pada murid-muridnya. Baik meramal garis tangan, meramal wajah, melihat Hong Shui rumah maupun kuburan. Walaupun Li Sefu selalu mengingatkan bahwa Hong Shui dan Pak Tze janganlah dipercaya 100%. Ternyata seorang Li Songho memang patut kita sebut sepuh atau guru. Bakat beliau memang luar biasa. Beliau pun sanggup mengarang lagu-lagu Tao untuk melengkapi Tao kita Taisangmen sebagai suatu agama. Hasil ciptaan beliau sudah mendekati 80-an lagu yang menyentuh hati dan menimbulkan suasana magis tertentu. Kebutuhan lainnya seperti upacara-upacara spiritual mulai dilengkapi oleh Li Sefu dari tahun ke tahun. Misalnya, upacara pelantikan Huang Yi, Fa Huang Yi, upacara selamatan Bing An Yen, upacara Kai Guang Seng Xiang, upacara pernikahan Jie Fen Yi Se, upacara mohon anak Jiu Zhe, upacara dewa mengangkat anak Guo Fang, upacara merukunkan suami istri He He Yi Se, upacara mohon perpanjangan umur Yen Shou, upacara kematian yang terdiri dari
memakaikan baju jenfu, masuk dan tutup peti ru'lien, mengantar arwah jautu, penguburan Jukping Siacang Ho Chang Ise, penebaran abu jenazah San Kuk Fei, upacara memindahkan kuburan Pan Fen Mu, upacara mengumpulkan sukma Lien Hon Tu Cie, upacara pindah patung, upacara memasukkan patung baru ke kelenteng. Waktu terus bergulir, jumlah Taoyu pun semakin membesar. Tuntutan kebutuhan akan suatu tempat ibadah sendiri atau Taoquan pun sudah dirasakan perlu. Pada bulan Oktober tahun 1996, diresmikanlah Taoquan pertama kita di Jakarta dengan nama Dai Bingkong. Taoquan lainnya pun menyusul. Taoquan Suci Mulia Jing Jingkong di Lampung, Taoquan Sinar Bakti Zhe Xiaokong di Bangka, Taoquan Sinar Mulia Wan Fukong di Bandung, Taoquan Sinar Tao Wan Fukong di Semarang, Taoquan Dewa Agung Sen Taokong di Jambi, Taoquan Cinta Kasih Zhe Ai Taoquan di Mojokerto, Taoquan Dai Jingkong di Surabaya, Taoquan Sinar Damai Jing Bingkong di Makassar. Jadi sudah 9 Taoquan berhasil kita dirikan. Suatu Taoquan tanpa organisasi adalah mustahil. Maka dengan semakin berkembangnya Tao di tanah air dan bertambah baiknya kondisi politik, kebutuhan suatu wadah dari para umat pun mulai dirasakan perlu agar tidak dianggap sebagai aliran gelap atau sesat. Beberapa Taoyu Jakarta memprakarsai pendirian Paguyuban Umat Tao Indonesia atau disebut juga PUTI, dimulai dari PUTI pusat yang kemudian berkembang ke daerah-daerah. Kembali, kebutuhan untuk mandiri dan tidak tergantung pada organisasi lain pun mulai terasa. Maka PUTI yang berfungsi sebagai bendera kita, kemudian ditambah sebuah organisasi yang berurusan dengan perizinan dan sebagai jembatan ke pemerintah. MTI atau Majelis Tridharma Indonesia pun didirikan. Dalam perjalanannya menyebarkan Tao, banyak kritik dan cacian yang sudah dirasakan oleh Sefu maupun yang dilontarkan kepada Dai Sangmen Xiao Yao Bai kita ini. Antara lain, sebuah ajaran yang bisa membuat gila, sebuah aliran buatan Sefu sendiri, sebuah aliran yang tak berakar dan tak berinduk di Tiongkok. Taoyingsu itu bohong. Di Tiongkok saja tidak ada yang tahu tentang ilmu ini, dan lain-lain. Semua itu tentu saja menyedihkan hati Sefu. Hanya saja kita tidak dapat sembarang menjawab. Biarlah waktu yang membuktikan kebenarannya. Hal ini bukan berarti Sefu sendiri pasrah, serta tidak berusaha mencari pembuktian ilmu rahasia yang diajarkan oleh sefunya, Sang Tao Se di Tiongkok waktu kecil dulu. Beliau banyak melakukan tur-tur ke Tiongkok maupun ke Taiwan. Selain mengadakan studi banding, juga diharapkan agar bisa menemukan bukti sisa-sisa peninggalan Dai Sangmen Xiao Yao Bai. Baru beberapa tahun belakangan ini, ketika pemerintah Tiongkok yang sedang giat-giatnya menggali peninggalan sejarah,
ditemukanlah sebuah bukti keberadaan buku khusus Taoyingsu. Buku tersebut ditemukan pada saat penggalian artefak kuburan kuno seorang permaisuri. Dilihat dari tempat ditemukannya buku tersebut, yaitu di tangan kanan sang permaisuri, menunjukkan betapa berharganya Taoyingsu pada zaman itu. Walaupun seperti mencari jarum dalam jerami, Sefu tetap tidak akan putus asa, karena sebuah kebenaran akan tetap menjadi kebenaran adanya. Memang, menyadarkan manusia itu tidak mudah, memerlukan kesabaran yang tinggi, apalagi Sefu juga masih tetap manusia biasa. Walaupun demikian, kesederhanaan dan kesabaran Sefu patut menjadi panutan kita semua. Perjalanan masih panjang. Tergugahkah Taoyu-Taoyu sekalian meneruskannya? Dari kilas balik daripada perjalanan sang guru besar kita. Masih ingat ya semua perjuangan-perjuangan dan pengorbanan beliau. Semoga kita yang ditinggalkan selalu mengenang jasa-jasa beliau dan tetap menjalani ajaran-ajaran beliau. Ya, ini adalah yang pertama. Nanti kita akan kembali lagi di seri-seri jejak sang guru yang berikut-berikutnya. Perjalanan spiritual datang di Sedengit.